film kartun seperti Nusa dan Rara dibilang politik identitas. Yang menjajah negeri ini siapa? Yang menjajah negeri ini siapa? 350 tahun penjajah Indonesia itu siapa? Dari negara mana? Dari agama apa? Coba dipikir baik-baik, Den. Jangan lu asal jeplak begitu saja. Tiba-tiba kita membenci negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khalid Al-Walid. Nusa dan Rara, Denny Siregar. Lagi-lagi trending, menjadi populer di tweet Indonesia, Denny Siregar. Ternyata penyebab dari kepopuleran si Denny baru-baru ini itu akibat tweetannya mengenai Nusa dan Rara. Mengenai Nusa dan Rara, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, Nusa dan Rara ini merupakan tokoh kartun. Tweetnya itu begini: pesan film Si Unyil dulu sangat jelas keberagaman masa kanak-kanak, sangat Indonesia. Ada Bu Maria dari Madura, ada Melin yang ras Tionghoa. Nggak ada identitas agama kecuali pas hari besar. Film animasi anak sekarang, lakinya pakai gamis, ceweknya belum balik pakai jilbab. Politik identitas. Sebenarnya ada masalah apa sih Denny ini sama Islam gitu? Saya heran sama orang-orang seperti ini. Orang tuh tenang-tenang, diam-diam, asik, menikmati seperti saya menikmati film-film seperti Nusa dan Rara. Sangat senang dengan adanya film-film kartun seperti itu yang sangat mengedukasi gitu loh, mengedukasi anak-anak Indonesia. Sudah terlalu banyak konten-konten di Indonesia ini. Kalau di YouTube, saya sepakat dengan Deddy Kobuzer ya. Di YouTube itu bukan masalah pembuat kontennya, tapi masalah konsumernya. Walaupun pembuat konten juga memiliki sumbangsih gitu loh. Ini untuk pribadi masing-masing. Tapi yang menjadi masalah di YouTube itu kita masih bisa membatasi anak-anak kita untuk tidak membuka YouTube. Ya cukup tidak dikasih smartphone saja. Yang masih di umur 18 ke bawah nggak usah dikasih smartphone, selesai masalah. Nggak usah dikasih smartphone dan diedukasi untuk tidak boleh membuka konten-konten YouTube atau segala macamnya gitu. Namun televisi itu sangat sulit. Televisi itu sudah menjadi barang wajib di setiap rumah dan apa ya? Dan konten-konten di TV itu kebanyakan yang settingan, reality show yang astagfirullah, tidak mendidik sekali, sangat jauh dari kata edukasi gitu. Terutama acara salah satu artis yang sudah dijuluki artis settingan tuh jijik banget aku. Kalau sampai aku lihat di TV nongol gitu, itu colokan TV langsung tak cabut itu, mati. Males aku lihat kelompok-kelompok mereka tuh nongol di layar kaca itu karena astagfirullah, konten isi otaknya itu RP. Jadi si Denny ini ngomong kalau si Nusa dan Rara itu politik identitas dari segi pakaian gitu. Karena terutama si Nusa ya yang diklaim memakai baju Arab gitu dengan pakaian yang gamis seperempat itu tadi. Ya kalau dibilang kayak gitu ya, Indonesia ini terus yang di atas sana yang pakai dasi itu pakai politik identitas Amerika apa gimana, apa Barat apa gimana? Dipikirnya jas dasi dan segala macam itu pakaian asli Indonesia apa, Den? Lu kalau mau sok cerdas ya jangan gitu-gitu banget gitu loh. Lu benci Nusa dan Rara apa Islamnya gitu loh. Jangan kayak gitulah. Kok semua yang ada bau-bau Islam lu komen gitu loh. Kurang bagus apa film Nusa dan Rara? Lu suruh contoh tiru. Jadi di sini di Twitter ini si Denny ini nyuruh si produsernya itu, si sutradaranya itu untuk meniru film Upin dan Ipin lah. Sudah bagus-bagus kok Indonesia punya karya sendiri tanpa menjiplak dan meniru karya orang lain. Lu marah suruh niru. Hanya karena keegoisanmu yang mungkin ya kau, kenapa setiap ada bau-bau Islam kau komen mesti negatif gitu loh. Apa salahnya anak kecil pakai
pakai jilbab, apa salahnya anak kecil pakai gamis seperempat? Apa yang salah dengan itu gitu loh? Apa yang salah? Oke, begini saja, kita ambil sisi logikanya, kita ambil. Taruhlah jilbab dan gamis ini bukan pakaian Islam ya, bukan. Kita hilangkan pakaian itu, bukan pakaian Islam. Bukankah ini salah satu model dan bentuk fashion? Lantas salahnya di mana? Ini kan cuma salah satu bentuk pakaian saja, di mana mode pakaian di Indonesia itu sangat beragam dan banyak sekali. Dan tidak semua asli dari Indonesia. Paling banyak dari luar negeri, terutama yang dipakai artis-artis sana. Mau disebut politik identitas juga. Sebegitu berbahayanya kah Timur Tengah sampai pakaiannya pun dianti juga, nggak disukai juga. Mikir bos, tolong dipikir. Yang menjajah negeri ini siapa? Yang menjajah negeri ini siapa? 350 tahun penjajah Indonesia itu siapa? Dari negara mana? Dari agama apa? Coba dipikir baik-baik, Den. Jangan lu asal jeplak begitu saja. Bukan Arab Saudi yang jajah kita ratusan tahun. Bukan Arab Saudi yang membuat sistem kerja paksa di Indonesia ini, yang membuat rumusan di Indonesia ini. Ujuk-ujuk tiba-tiba kau yang berbau Arab Saudi, kau begitu benci. Yang berbau Arab-Araban, lu begitu benci. Memangnya kenapa dengan gamis, jilbab, belum balik? Lah orang, anaknya dipakein jilbab walaupun belum balik. Ya itu untuk melatih, membiasakan diri. Membiasakan diri anak tersebut untuk memakai jilbab sejak dini. Begitu besar, dia nggak telanjang di jalan. Pakai jeans ketat, pakai baju kurang bahan. Ya tolonglah, kok logika mentah orang seperti ini itu harus dimentahkan gitu loh. Seolah-olah mereka cerdas, tapi sejatinya mereka sangat gobloknya nauzubillah. Ya memang mati, logikanya mati karena sudah berbicara kepentingan di sini. Berbicara mengenai siraran, usap pakaian kayak begitu, politik identitas. Saya nggak habis pikir pakaian Indonesia ini dari macam-macam negara gitu. Kalaupun ada negara yang mau dibenci di Indonesia ini, ya itu negara yang pernah menjajah Indonesia ratusan tahun sampai kita masih seperti ini gitu loh. Kita ini baru 75 tahun merdeka dibandingkan dengan masa kita dijajah, setengahnya belum nyampe. Kita dijajah ratusan tahun, merdeka belum sampai seabad. Tiba-tiba kita membenci negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi si Den ini juga banyak yang jawab ya di lini masa Twitter. Pokoknya ini sekitar 8.000 tweet, 8.024 tweet. Ya memang si orang ini nggak henti-hentinya membuat kontroversi di Indonesia ini. Sampai Nusa dan Rara pun kena ini gitu loh. Sudah kehabisan, bahkan sampai film kartun pun dibahas sama dia. Ya ampun. Orang bebas berekspresi, orang bebas berkarya. Selama itu positif ya jalankan. Saya sampai hari ini nggak ketemu di mana konten berbahayanya Nusa dan Rara itu, di mana sampai dibilang politik identitas. Tuhan, seperti film kartun seperti Nusa dan Rara dibilang politik identitas. Ya setiap karya atau film kartun itu kan punya nilai ciri khasnya sendiri. Banyak film-film kartun animasi itu ya punya ciri khasnya sendiri. Ketika si pembuat ingin menciptakan satu image tertentu, dan menurut saya Nusa dan Rara itu menciptakan image yang sangat positif, di mana di situ menggambarkan seorang anak yang berpegang teguh kepada agamanya atas didikan orang tuanya, yang berbicara lemah lembut, tidak pernah lepas dari unsur agama. Kayak gitu diprotes. Giliran film sinetron yang diem. Banyak konten-konten. Sebenarnya orang ini tuh mendukung apa sih? Makhluk dari mana itu loh? Heran aku. Oke lah,
Cukup sekian video dari saya. Saya Khalid Al Walid. See you on the next videos.